Selamat datang di AFJ Kuta Bali. Saya mau bilang terima kasih sudah datang tepat waktu untuk beribadah. Pulangnya jangan pulang dulu, kita mau fellowship, kita udah sediakan makanan minuman, kita mau ngobrol pulang gereja, so stay tune. Saya mau undang semuanya berdiri, kita mau baca ayat renungan kita minggu ini yang diambil dari Ibrani 3 ayat 15. Kita mau baca di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Oke, let's pray. Thank you God, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penjagaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kayak mengucap syukur buat segala sesuatu yang boleh Tuhan berkati kami dalam hidup kami. Kami sekarang mau memuji Tuhan, kayak mendengarkan firman Tuhan, kayak menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau pulang membawa segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan Amen. Amen. Happy Sunday church. Come on, give him shout of praise.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. kasih Yesus. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Come on, church, put your hand together for the Lord. For He is good, and His mercy, and His endurance forever. Lord, you are good. Ready? Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation. Are you ready? Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. Say you are good. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say together, Lord, you are good. You are good. So good, so good. Yes, you are. Say, You are good all the time and all the time. You are good. come on, Paul. You are good all the time and all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, and all the time. You are good. Come on. Come on, move your body. Today is the day the Lord has made. For He is good, and His mercy endureth forever. You are good and your mercy endureth forever. Yes, you are God. Yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We love. Oh, from every nation and tongue,
from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, put your hands together. Worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship. Come on, louder. Woo. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. We worship you, God. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, we worship you, oh Lord God. Besar kasih setiamu bagi kami. Di setiap musim engkau menyertai. Katakan tak pernah. Tak pernah engkau berubah. Tak pernah kau ingkari. Semua janjimu pun. Yes, Lord. Perkenananmu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah kau ingkari. Semua rancanganmu tergenapi. In every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good. Kami puji Kau, kami puji Kau. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every low, you are faithful and you're true. Every season we know you are good. In every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we
Di setiap keadaan kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup, yes Lord, Saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Sing haleluya, haleluya, kau terbesar, haleluya, kau berkuasa, kemuliaan, katakan, dicurahkan kebenaran. Yes Lord, kau beri, sing haleluya, haleluya, kemuliaan, dicurahkan kebenaran. We worship you, in the highest, God, we worship you in this place. We come to you and worship you. We lift up our hands and worship you, God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every, yes Lord, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Come on, sing, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, I speak Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy Come on. name. Shout Jesus.
Tuhan, Kau berfirman bahwa bila namamu ditinggikan, Kau akan menarik banyak jiwa. Itu yang gerejamu lakukan saat ini, Tuhan. Kami rindu sekali untuk selalu membawa dan meninggikan namamu dimanapun kami berada. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pelajaran kami, di kampus kami, di kantor kami, di gereja kami, di rumah kami, dimanapun kami berada, Tuhan, biar nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus dimuliakan. Sehingga dunia boleh melihat kebenaran-Mu, keselamatanmu, kasih karuniamu yang kau curahkan, membawa dampak di dalam hidup kami semua. Biar dunia tahu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Let's worship Him. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on. Your name is power. Come on. Your name Yes. is healing. Yes. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Haleluya, ditinggikan Kau di tempat ini Tuhan, ditinggikan Kau di dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat semua jemaat kami Tuhan yang membutuhkan jawaban doa daripada Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan daripada Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Bagi orang yang berseru-seru kepada Engkau, Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Engkau bisa berdaulat dengan segala cara. Engkau bisa memakai semua dokter dan obat. Engkau bahkan bisa berkata saja, maka kami pun bisa menjadi sembuh. Kami percaya Tuhan, semua manifestasi daripada kuasa-Mu Tuhan, kami percaya dan kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat kami, baik secara financial ataupun juga dalam pekerjaan, apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sanggup, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau bekerja melalui hidup kami. Biarlah semua pekerjaan tangan kami boleh berhasil. Engkau menuntun setiap langkah, setiap apa yang kami lakukan, sehingga semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ditinggikan Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Bekerjalah, mari Roh Kudus hadir, lawat hati kami, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, amin, amin. Happy Sunday Church, silakan duduk. Senang sekali untuk berada kembali di sini. Senang sekali melihat wajah-wajah saudara yang sangat ganteng dan cantik, seperti biasa. Nah, saya akan memberitahukan sedikit tentang significant sacrifice, tapi sebelumnya saya pengen menunjukkan gambar ini ya. Seperti yang saudara tahu bahwa kita sedang
proses renovasi. Wah. Wah. Saudara tahu kita sudah berhasil bukan mengakuisisi tapi merenovasi. Hatinya pengen mengakuisisi. Tapi kita akan melakukan renovasi di seberang sana. Jadi kita seperti yang sudah tahu kebaktian kita udah penuh nih, tinggal beberapa bangku kosong lagi. Kalau semua jemaat hadir semua, tidak keluar kota ataupun tidak sakit, semua ini bakal penuh dan kita nggak ada tempat. Jadi akan sumpek sekali. Jadi kita sudah melakukan deal dengan Park 23, kita akan pindah ke sana dan dengan kapasitas ini kita akan bisa menampung sekitar 300 jemaat. Ya. Dan tadi saudara lihat desainnya, salah satu desainnya Connect Lounge kita tuh modelnya kayak gini nih. Wah. Tapi yang sedihnya kopinya tetap di sini. Ya. Saya sangat berterima kasih dengan jemaat kita semua, walaupun kita jemaat biasa-biasa sepertinya ya, tapi saudara dengan murah hati selalu memberi. Ya, kita tidak mengedarkan kantong persembahan, kita tidak pernah minta-minta karena kita percaya Allah kita Allah yang sanggup memberi. Dan kita mau belajar. Dan kita mau belajar menjadi jemaat yang tahu siapa Allah kita. Dan kita mau belajar bahwa Allah kita murah hati, Allah kita sangat-sangat setia dengan semua yang dijanjikan. Dan oleh sebab itu saya mau bicara tentang signifikan sacrifice sedikit bahwa di dalam firman Tuhan ada satu momen di mana kita memberi kepada Tuhan, bring the best of the first fruit of your soul to the house of the Lord your God. Dan kita akan melakukan ini di bulan Februari ini. Dan tentunya saudara terus berdoa dan bertanya di dalam hati saudara, Tuhan apa yang saya berikan? Apa yang harus saya berikan? Berapa banyak yang saya harus berikan? Bukan bicara sekedar jumlah, tapi bicara soal hati bahwa saudara mau memberikan yang terbaik, a significant, bukan sekedar sesuatu yang biasa-biasa, but a significant, something different. Ya, dan saya sekali lagi mengucap syukur untuk itu semua. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Dan target kita bulan Paskah, hari Paskah kita akan beribadah di sana. Mungkin 1 minggu sebelum Paskah. So, please berdoa buat semua tim yang bekerja. Ya, buat para kontraktor dan kita mengucap syukur juga buat Mbak Nidia yang yang sudah mendesain ini semua. Yang kedua, kita mau bicara tentang VIP. Alright. Ini kita akan istilahnya ya. Jadi kita akan merayakan sedikit, ya, menghargai dan mengapresiasi setiap volunteer yang melayani di gereja ini. Dan saya sungguh-sungguh diberkati dengan para volunteer. Kenapa? Gereja ini kita mungkin berapa ratus, istilahnya berapa jumlahnya, tapi saya perhatikan jumlah volunteer kita itu hampir 70-80% loh. Banyak sekali yang melayani. Saya bilang, wow, ini gereja yang bagus. Di mana-mana gereja yang melayani 10% dari jumlah jemaat yang hadir atau 25%. Kita 80%. Saya bilang, wow, luar biasa. Dan saya rindu sekali. Kalau kita bertumbuh dan saya percaya kita akan terus bertumbuh. Kalau kita punya hati dan mengasihi Tuhan, kita akan terus bertumbuh. Dan jumlah volunteer kita tetap 80%, 90%. Karena Tuhan sendiri memberikan teladan kepada kita bahwa anak manusia, yaitu dia sendiri, datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara mungkin tidak perlu melayani seperti saya melayani atau seperti Pastor Kusika melayani, tapi saudara bisa melayani dalam kapasitas yang saudara bisa. Dan Tuhan tidak melihat peranmu atau pelayananmu. Yang Tuhan selalu lihat adalah apa? Hati kita. Hati kita dan kesetiaan kita di dalam melayani. Apapun itu. Oleh sebab itu saudara nggak perlu berkompetisi dengan orang lain. Wah, dia melayaninya lebih bagus ya. Wah, dia melayaninya lebih hebat ya. Nggak apa-apa. Dia melayani lebih bagus. Nggak apa-apa. Karena Tuhan nggak melihat dia lebih bagus berarti kamu lebih jelek. Tidak demikian. Anak saya tiga-tiganya berbeda. Dan saya tidak melihat yang satu lebih jelek daripada yang lain. Tiga-tiganya ganteng buat saya, tiga-tiganya berhasil buat saya. Yang satu bekerja di bank, yang satu bekerja di angkatan laut, sekarang yang ketiga bekerja di sebagai polisi, seperti itu. Tidak berarti yang di bank lebih hebat daripada yang di polisi atau yang di angkatan laut lebih hebat daripada yang di polisi atau sebaliknya.
Tiga-tiganya luar biasa buat saya. Hati Bapa selalu melihat hati dan kesetiaan kita. Oleh sebab itu saya mau mendorong saudara untuk terus mau melayani. Amin. Amin. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Senggol kanan kirinya, saya siap mendengar firman Tuhan. Saya mau mulai dengan satu cerita di pasar. Ini kejadiannya di pasar. Ada seorang bapak. Bapak ini sombong banget. Saking sombongnya dia suka menunjukkan kebodohan orang lain dan menceritakannya kepada orang lain. Begitu sombongnya kayak gitu. Jadi target bulinya dia, ya karena dia merasa pintar, target anak yang dia bully itu selalu adalah anak kecil dari kios di seberang. Jadi setiap kali dia kedatangan teman, dia sudah bilang, nih denger ya, sini saya ceritain kamu. Ini anak bodoh banget. Benar-benar bodoh dia bilang anak ini. Kamu gak percaya, saya tunjukin sama kamu. Saya gak habis pikir kok bisa ada anak sebodoh itu. Terus dia panggil, boy sini. Anak kecil datang kan, cek datang. Ya om, apa om? Nih lihat ya kamu ya, dia keluarin duit. Mestinya saya peragain sekalian ya. Gak apa-apa, saudara bayangin aja. Ini 10.000, ini 50.000. Mana yang kamu pilih? Terus dia ambil 10.000. Boleh pilih, apa yang kamu pilih kamu boleh ambil. Terus dia ambil, saya pilih yang ini aja 10.000. Tuh kan dia bilang, nih 10.000, ini 100.000. Mana yang kamu pilih? Dia ambil lagi, oh boleh. Ada gak? Lengkap gak? Wih banyak, 50 ribuan ada? Nggak ada. Yang ada lagi yang 50 ribuan. Ini 10 ribu, ini 100 ribu, mana yang kamu pilih? Anak itu ambil yang 10 ribu. Terus kemudian dia tunjukin lagi, ini 50 ribu, ini 100 ribu, mana yang kamu pilih? 50 ribu. Setiap kali ditunjukin dua nomor yang berbeda atau dua jumlah yang berbeda, ini nanti menggoda saya juga ini. Selalu anak kecil ini memilih yang lebih kecil. Dan orang ini memang heran, yang tamunya juga heran nih. Kenapa ya? Terus orang ini bodoh benar kan? Tapi ya nggak langsung nih, bodoh benar kan? Ini dasar bapaknya kayaknya nggak ngajarin gini-gini kayaknya kayak gitu. Selalu nyalain bapaknya, padahal itu keputusan anaknya. Lihat kan bodoh sekali dia bilang kayak gitu. Ya, terus orang ini penasaran. Selesai semua, dia pergi diam-diam deketin anak itu setelah dia ngomong sama temennya yang sombong ini. Dia bilang, saya mau tanya, kamu ngerti gak soal duit? Dia bilang, ngerti om. Lalu kenapa kamu pilih yang kecil? Dia bilang, kalau saya pilih yang besar om, game is over. Sudah tahu, kalau saya pilih yang besar, gak akan terulang lagi kejadian itu. Jadi selama ini dia sudah dapat banyak duit dari kebodohan orang yang sombong ini loh. Mana yang ini, mana yang ini, 50 ribu hilang, mana yang ini, mana yang ini, 10 ribu hilang, mana yang ini, mana yang ini. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu sombong. Saya harap kita tidak sombong. Dan biasanya orang sombong tidak tahu kalau dia sombong. Itu sebabnya susah menasihati orang yang sombong. Dan Alkitab dengan jelas berkata di Yakobus, Allah menentang orang yang congkak atau yang sombong, tapi selalu mengasihani orang yang rendah hati. Saya pikir kalau kita mau jadi jemaat, yuk kita jadi jemaat yang rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya, kita perlu confident, tapi kita nggak overconfident dengan diri kita sendiri. Kita rendah hati, tapi kita nggak rendah diri. We know who we are in Christ. Saudara tahu siapa saudara di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam saudara. Ini penting sekali. Itu penting sekali untuk itu supaya kita mengerti bagaimana kita bisa menghidupi hidup ini. Amin. Amin. Kayaknya dia nggak lagi ngomongin kamu kayaknya. Bilang sama tetangga saudara. Firman hari ini tentang tuning in. Saya nggak merasa bosan dengan tema ini terus terang. Ini sudah minggu keempat kita dengar tuning in. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya tidak pernah merasa bosan karena saya mau belajar terus. Saya terus belajar untuk setiap pembicaraan, setiap topik, setiap hal yang dibagikan. Saya rindu sekali agar kita bisa tuning in dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Karena hidup kita ini tidak seperti apa yang kita lihat di permukaan. Hidup ini tidak linear, lurus-lurus aja. Ada banyak kelak-keloknya. Ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Apa yang kita harapkan terjadi, tidak terjadi. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, justru itu yang terjadi. Dan itu kadang-kadang membuat kita menjadi kecewa. Membuat kita menjadi patah semangat. Membuat kita menjadi bingung. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam hidup kita ini random, kata Pastor Kusika. Random, acak. Apa yang terjadi ini kayaknya nggak karuan, nggak terkendali. Sepertinya Tuhan tidak peduli juga. Tapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa Tuhan peduli di dalam hidup kita. Amin. Banyak orang tertipu dan menyimpulkan kesimpulan yang salah. Dia berkata, percuma saya ke gereja, percuma saya percaya kepada Tuhan, percuma saya pegang iman saya, tapi kenyataannya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kita tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kau harapkan, karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh patah semangat. Itu sebabnya kita tidak boleh kecewa atau kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan kita. Tapi kita mau belajar dan kita sadar bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan campur tangan. Ada rencana dan tujuan yang mulia yang Tuhan siapkan melalui hidup kita. Mungkin kita tidak tahu sekarang. Tapi cepat atau lambat pada waktunya Tuhan Dia akan membukakan itu semua dan kita cuma bisa berkata, wow. Wow, baru saya mengerti. Itu sebabnya kita perlu terus mengingat firman Tuhan di Roma 8:28. Rasul Paulus dengan yakin melalui inspirasi Roh Kudus berkata, kita tahu sekarang. Dia mulai dengan satu kata, satu pernyataan yang menurut saya luar biasa. Karena dia bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, bukan hanya dia tahu, tapi dia juga sadar bahwa jemaat Tuhan di Roma dibilang kita tahu. Kita tahu, kita bukannya tidak tahu, tapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, iya segala sesuatu. Di pekerjaan saudara, di pelajaran saudara, di kuliah saudara, di pernikahan saudara, di parenting saudara, di persiapan pernikahan saudara, apapun. Tuhan turut bekerja. Amin. Bagi orang yang mengasihi Dia. Yang jadi masalah adalah bagaimana orang tersebut. Bisa nggak orang tersebut melihat campur tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidup orang itu. Kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Itu sebabnya kita perlu belajar how to tuning in dengan Tuhan. Kita perlu benar-benar, itu sebabnya saya bilang saya nggak bosan untuk tuning in lagi. Benar nggak ya Tuhan? Benar nggak ya Tuhan yang saya dengar, yang saya rasakan? Karena kita ini kadang-kadang berpikir dengan cara kita berpikir. Kenyataannya tidak sedemikian. Makanya terjadi drama-drama di dalam kehidupan, betul? Kadang-kadang model Korea, kadang-kadang model macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi ada juga orang yang tidak mau Tuhan campur tangan di dalam hidup mereka. Orang-orang ini terkena yang saya sebut seperti Bon Jovi and Frank Sinatra syndrome. It's my life, it's now or never. Ya, saya nggak tahu. Saudara dengar itu zaman saya itu. Ya, zaman Om ya. Like Frankie said, kayak gitu. I did it my way, kayak gitu. Frank Sinatra. I did it my way, I don't care, you know. Yeah, it's my life, kayak gitu. Frank Sinatra nggak tahu juga ya, nggak apa-apa. Kayaknya Om Milam sama saya aja yang tahu ya. I did it my way. Nggak peduli orang lain yang gimana, pokoknya I did it my way. Your way is your way, my way is my way, kayak gitu. Akibatnya, kalau kita punya sindrom seperti itu, it's my life, I did it my way. Ya Tuhan bilang, ya terserah deh kalau gitu. Allah akan membiarkan orang-orang seperti itu berjalan dengan kemampuan mereka sendiri. Dan terus terang mengerikan berjalan di dalam hidup ini tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Mengerikan sekali. Amin. Jadi kita perlu menjadi orang yang selalu mau tuning in.
Oke, buka firman Tuhan di Samuel 3, 1 Samuel 3, ini ayat bacaan kita untuk minggu ini, untuk bulan ini juga saya pikir. 1 Samuel 3 ayat 10 dan ayat 15 sampai 21. Tahun lalu kita sudah belajar kitab Joshua dari awal sampai habis. Saya senang sekali kita membahasnya secara sistematis dan belajar darinya. Dan tahun ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel seluruhnya. Jadi 1 Samuel 3 ayat 10 berkata, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan kemudian ayat ke-15 kita lompat, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Jadi apa yang dia alami bersama Tuhan, dia agak segan mengatakannya karena kurang baik. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapak. Apakah yang disampaikannya Tuhan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Jadi Samuel bilang, please tell me the truth, nothing but the truth. Jangan simpen-simpen, jangan rasa gak enak. Dan juga tidak baik. Kalau kamu mendengar apa yang dari Tuhan dan kamu sembunyi-sembunyikan. Kamu mendengar dari Tuhan cuman kamu poles-poles, sugar coating istilahnya dalam bahasa istilahnya asingnya kayak gitu. Enggak, katakan saja apa nih. Memang enggak gampang untuk mengatakan itu. Ya, dan Samuel karena diizinkan oleh Eli berkata seperti itu, lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Apa yang disampaikan Samuel waktu itu bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Eli. Bahwa anak-anak Eli adalah anak-anak Imam Eli adalah anak-anak yang luar biasa nakal, yang luar biasa jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan akan membunuh mereka. Dan tentunya nggak gampang untuk mengatakan hal seperti itu kepada bapaknya sendiri. Kamu tahu anak kamu bakal dihukum Tuhan. What? It's not easy. Tetapi karena sudah diizinkan, ya sudah. Samuel katakan apa adanya. Dan itu yang dia katakan. Dan kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Pasti dengan hancur hati, Eli mengatakan itu. Tapi itu yang bisa dikatakan. Dan Samuel makin besar, dan ini yang saya mau garis bawahi. Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Wow. Semua yang dikatakan terjadi. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, mulai sejak saat itu Samuel menjadi penyampai atau penyambung lidahnya Tuhan dengan kata lain. Dia jadi spokesman of God's truth and God's word. Dan itu semua orang mengatakan wah, hebat. Nah, dari firman ini kita bisa menangkap beberapa poin yang saya mau katakan. Samuel adalah orang yang mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan Samuel pun mengatakan apa yang dia dengar dengan baik. Dia tidak buru-buru mengatakannya, dia mempertimbangkannya, dan kalau diizinkan dia mengatakannya dengan baik. Dengan kata lain Samuel menjadi pendengar, pemberita, dan sekaligus pelaku firman Tuhan. Dia bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang kita belajar beberapa minggu yang lalu. Alkitab berkata di Perjanjian Baru, kalau kamu cuma menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku, kamu itu menipu diri kamu sendiri. Kita tidak mau menipu orang lain, apalagi menipu diri sendiri. Tapi kenyataannya itu yang kita lakukan tiap hari. Kadang-kadang itu yang kita lakukan setiap waktu. Karena apa? Kita mendengar tapi kita tidak melakukannya. Tapi Samuel tidak demikian. Samuel menjadi pendengar, pemberita, dan pelaku firman Tuhan. Akibatnya Tuhan menyertai Samuel.
Nah, penyertaan Tuhan ini adalah kunci bagi kita. Kunci dari kehidupan yang diberkati. Kalau saudara ingin hidup saudara diberkati, maka saudara perlu Tuhan di dalam hidup saudara yang menyertai saudara. Penyertaan Tuhan bisa membuat seseorang merasa tenang, damai, karena orang tersebut tahu siapa yang berdaulat, siapa yang berkuasa. Mereka tidak takut masalah. Mereka tidak takut raksasa ataupun musuh yang berlaksa-laksa. Karena mereka tahu siapa yang berkuasa. Dan perlu kita garis bawahi bahwa penyertaan Tuhan bukan bicara soal kesuksesan, keberhasilan, ataupun kemudahan. Apalagi sekedar kesenangan dan kekayaan semata. Itu bukan sekedar itu. Tapi penyertaan Tuhan lebih dari itu. Sewaktu Tuhan menyertai seseorang, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup orang itu. Dan orang itu pun melakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, penyertaan itu menunjukkan kedekatan Tuhan dengan orang tersebut dan sebaliknya. Dan di dalam prosesnya ini yang saya rindukan, kedekatan orang tersebut dengan Tuhan membuat orang tersebut menjadi serupa. Seperti Tuhan juga. Sama seperti yang kita selalu doakan. Goal saya di sini, goal saya di waktu di Rumah Terang, saya katakan bahwa kita terus bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita layani, tujuan akhir dari semua bahwa kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tidak menjadi lebih hebat, bukan hebat, bukan tambah terkenal. Terkenal hebat itu bicara soal sosial media aja. Tinggal ditambah-tambahin saudara jadi terkenal. Poles sana poles sini saudara jadi kelihatan lebih hebat. Tujuan kami, tujuan saya tidak. Saya dan istri saya berketetapan, kami tidak mau menjadi terkenal atau menjadi hebat. Kami mau menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan saya rindu jemaat Tuhan di sini juga mengambil prinsip yang sama. Kita bukan menjadi hebat, kita mau menjadi semakin serupa seperti Kristus. Amin. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita bisa mengalami proses itu. Bahkan Nabi Musa pun menginginkan itu. Dia sangat menginginkan itu. Dia berkata suatu kali Tuhan mengatakan untuk membawa dia keluar atau menyuruh dia keluar. Dan dikatakan di Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bahasa Inggrisnya dia katakan, if your presence doesn't go with us, please don't send us. We want you to go with us. We want you to be with us. Itu yang Musa katakan. Dia bukan hanya sekedar melakukan, dia bilang, saya nggak mau sekedar melakukan, saya mau engkau bersama saya. Aku bukan pengen sekedar berfirman atau menjadi pembicara, aku ingin engkau menyertai kami. Aku bukan pengen sekedar main gitar, aku ingin engkau ada bersama saya waktu saya main gitar. Your presence, penyertaan engkau, itu yang aku inginkan. Dan dia katakan ayat yang ke-16, dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ya ini aku dan aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa benar-benar tahu persis, dia bilang bagaimana orang lain tahu kalau kami mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Apa yang membedakan kami dengan orang lain? Bukan kami ingin sekedar berbeda, for the sake of being different. Tetapi apa? Dan dia menangkap esensinya adalah untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar menjadi eksklusif tuh. IGF eksklusif banget orangnya. Gayanya gitu semua kayak gitu. Bukannya itu. Kita menjadi seperti ini karena kita ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita ingin menunjukkan kasih karunia Tuhan. Kita berbeda karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Bukan karena tata acara agama atau tutur kata ataupun hal lain. Yang membedakan kita dengan dunia karena Tuhan menyertai kita. Amin. Senggol dong teman kamu bilang, itu dia tuh yang benar. Ya. Dan dari sejak awal penciptaan di perjanjian lama, Tuhan memang mau bersama-sama dengan kita.
Ketika Adam berdosa pun Tuhan tetap mencari mereka. Dan di perjanjian baru Tuhan nyatakan lagi, Dia menjadi Allah Immanuel, Allah Tuhan yang berjalan bersama dengan umatnya. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kita berjalan bersama Tuhan? Mengalami penyertaan Tuhan. Kalau saudara berkata, iya pastor saya mau, saya akan membagikan 3 hal ini kepada saudara. Sederhana, mungkin saudara sudah mendengarkannya. Yang pertama adalah dengan membaca firman Tuhan. Klasik. Itu lagi. Ya betul, itu lagi. Karena sebagai hamba Tuhan, saya sudah melayani 31 tahun sebagai full time. Saya melayani full time di awal tahun 94. Tahun 93 saya memberi diri saya full time, kerja full time tanpa dibayar. Saya pengen tahu kayak apa jadi full time. Dan gak dibayar. Wah, berat. Tetapi waktu dibayar lebih berat sebenarnya. Waktu saya kerja full time tanpa dibayar ya istilahnya my own time, my own target kayak gitu kan. Who cares kayak gitu. Aku gak dibayar, jangan macam-macam loh. Gue gak dibayar kayak gitu. Tapi begitu saya dibayar, saya bilang waduh saya mesti ngikutin semua SOP, protokol dan segala macam. Aduh, berat. Tapi itu berjalan terus dari 94 sampai sekarang. Saya menjadi full time. Dan dalam pelayanan saya sebagai full time, banyak pertanyaan seperti ini. Berkali-kali dan sering sekali. Orang bertanya kepada saya, bagaimana pastor cara saya mendengar suara Tuhan? Jawaban saya sederhana. Kalau kamu belum bisa mendengar suara Tuhan, atau tidak bisa mendengar suara Tuhan, kamu baca aja suaranya. Kalau saudara tidak bisa atau belum bisa mendengar suara Tuhan, saudara bisa membacanya. Membaca firman Tuhan. Enggak complicated, enggak bingung, tidak menyusahkan. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani yang saudara mesti belajar. Indonesia, mau Bali juga ada, mau Jawa juga ada terjemahannya. Tidak susah. Baca firman Tuhan. Senggol lagi kanan kiri katakan. Dia nggak lagi ngomongin kamu kayaknya. Kalau saudara tidak bisa mendengar suaranya, baca suaranya. Dan kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Dari satu penelitian tentang dampak membaca firman Tuhan. Terhadap 40.000 sampel umur 8 sampai 80 tahun. Bukan sampel yang kecil, sampel yang besar. Orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 1 sampai 2 kali seminggu nggak ada dampaknya. 1 sampai 3 kali seminggu masih kurang dampaknya. Tetapi begitu mereka membaca firman Tuhan 4 kali seminggu atau lebih, mulai itu menunjukkan sesuatu perubahan yang luar biasa. Perubahan apa yang terjadi? Kerinduan orang tersebut untuk bersaksi meningkat 200%. Kerinduannya untuk memuridkan orang lain meningkat 230%. Pertumbuhan rohaninya meningkat 60%. Rasa kesepian menurun 30%. Rasa marah dan mudah marah turun 32%. Kepahitan, akar kepahitan yang terjadi dalam hidupnya ataupun dengan orang lain, dengan orang tuanya menurun 40%. Kecanduan alkohol di dalam hidupnya menurun 57%. Bahkan kecanduan pornografi menurun 61%. Hanya dengan membaca firman Tuhan. Ini bukan sekedar informasi. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui firman Tuhan. Dan iblis sedang berperang habis-habisan, menawarkan segala hal kepada jemaat Tuhan untuk melupakan firman Tuhan dan fokus pada sosial media. Ada banyak anak Tuhan lebih memilih sosial media daripada membaca firman Tuhan. Dan saya sedih dengan itu. Tapi saya percaya kita mau menjadi terang, teladan, sehingga kita mau mendorong jemaat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mendengar suaranya, baca suaranya. Amin. Alkitab berkata, kitab Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perkataan Kristus bukan hanya memberikan informasi, tapi kuasa yang sanggup mentransformasi hidup kita. Amin.
Saya rindu sekali kita lebih banyak lagi membaca firman Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru kita belajar, bukankah firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri? Bukankah Rasul Paulus akhirnya menyadari, dia berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian ayat yang 14, Yohanes 1, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu ada di tengah-tengah kita. Dan firman itu sendiri adalah Tuhan bagi kita. Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan kalau begitu? Kalau nggak bisa dengar, baca. Baca, baca, baca. Amin. Yang kedua, kita belajar minggu lalu mengkalibrasi hati kita. Ini penting, kita terus belajar untuk mengkalibrasi hati kita. Karena di dalam hati kita inilah mengalir, dari dalam hati kita inilah mengalir semua yang baik, semua yang buruk. Semuanya ada di sini, peperangannya itu ada di sini. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati, selalu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul? Kita mesti jaga hati ini. Kadang-kadang kita punya persepsi sendiri, kita punya pengertian sendiri. Kayak orang yang sombong tadi, dia pikir dia pinter, padahal dia bodoh, dia kehabisan banyak duit kayaknya sudah. Ya, dia bodoh. Anak kecil itu kelihatannya bodoh, tapi dia jauh lebih pinter daripada uncle itu. Bodoh banget. Dan kita tahu yang kita belajar 2 minggu yang lalu, bagaimana kita menjaga hati dengan tidak mentolerir hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kudus untuk masuk dalam hati dan pikiran kita. Tagline-nya adalah, jangan biarkan labu-labu itu berlabuh di hatimu. Buat saudara yang tidak tahu ceritanya, saudara bisa nonton di YouTube-nya di khotbah tanggal 9 Februari. Tapi saya mau cerita. Kita harus jaga hati kita. Tuhan Yesus sendiri membantu kita untuk selalu mengkalibrasi hati kita. Dan Matius 5 ayat 43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tuhan Yesus setel sedikit. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang wajar, yang umum terjadi, orang mengasihi sesamanya tapi membenci musuhnya. Itu yang umum, itu yang wajar, itu yang berlaku di Timur Tengah, itu yang berlaku pada waktu itu sebelum Yesus memperkatakan firman-Nya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus datang dan dia mulai menyetel sedikit, dia berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Wow. Ini lain. Dan kita perlu mengkalibrasi hati kita secara berkala. Cek hati kita. Cek motivasi kita. Dalam kita berkata-kata, dalam kita berperilaku, juga dalam kita melayani. Kita perlu berhenti dan bertobat dari aktivitas yang dapat membunuh kehidupan rohani kita. Kita perlu melepaskan semua kompromi yang membahayakan ketulusan hati kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Lepaskan semua kompromi. Jauhkan dirimu dari segala bentuk kemarahan, kekecewaan, ketidakkudusan, kebencian, keegoisan, kesombongan, kekhawatiran, ketakutan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Lepaskan itu. Itu hanya akhirnya memakan hidup saudara sendiri. Itu hanya akhirnya membunuh iman saudara. Ada satu cerita yang menarik sekali. Seorang anak di Amerika, dia sangat sekali fascinated with eagle, dengan burung Raja Wali. Dan kita selalu tahu, kita selalu bicara bahwa kita harus menjadi orang Kristen Raja Wali. Burung Raja Wali memang burung yang luar biasa. Burung ini begitu hebat. Dan kadang-kadang burung ini bisa bertumbuh besar sekali, bahkan bisa sampai 9 feet kayak gitu, hampir 2,5 meter. Dari ujung ke ujung kalau dia kembangkan sayapnya itu bisa hampir 3 meter. Boom.
Begitu besar, begitu lebar. Dengan sayap yang begitu besar, burung ini gak pernah takut. Raja Wali bukan kayak burung-burung yang lain. Kalau ada badai, burung-burung yang lain langsung nyungsep. Burung Raja Wali justru terbang lebih tinggi. Dan badai itu justru mengangkat dia terbang lebih tinggi. Dan burung Raja Wali tidak pernah takut dengan keadaan karena dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Burung Raja Wali juga punya pandangan yang luar biasa. Sangat akurat. Dan suatu kali anak ini melihat burung Raja Wali, dia bilang, wah besar sekali. Dan burung ini terbang dengan gagah. Dan burung Raja Wali tidak pernah takut siapapun. Bukan kayak ayam. Ayam koeknya banyak, tapi nggak bisa terbang lama. Ya bisa coba terbang dari tetangga sebelah ke tetangga berikutnya. Gosip sana, gosip sini, kuek, dan setir lagi balik lagi ke kandang. Kayak gitu aja itu kerjanya ayam itu. Ya, kita bukan Kristen ayam ya. Kita nggak ke tetangga terus kemudian balik lagi kayak gitu ya. Kuek kayak gitu, enggak ya. Kita burung Raja Wali, kita Kristen Raja Wali. Terbang dengan kekuatan sayapnya yang Tuhan berikan pada kita. Suatu kali anak ini lihat burung Raja Wali terbang dan tiba-tiba muter-muter. Dan langsung menukik tajam. Cepat sekali. Begitu cepatnya, rupanya dia sedang menangkap sesuatu. Begitu yang ditangkap, yaitu adalah cerpelai. Cerpelai, saudara tahu cerpelai? Ini nih cerpelai. Ya, ini makanan burung Raja Wali biasanya, makanan yang lain juga kayaknya. Dia tangkap itu, dapat dan dia langsung terbang. Ke atas, wah, anak itu lihat begitu cepat kejadiannya, begitu cepat burung ini terbang naik, Tapi dalam proses terbang itu, tiba-tiba burung ini mulai kayak glek kayak gitu. Dalam terbang, tiba-tiba burung ini jatuh. Anak ini lihat, wah kenapa dengan burung Raja Wali itu? Apakah dia ada yang kenapa dia jatuh? Apakah ada orang yang menembak burung Raja Wali ini? Dan burung Raja Wali ini benar-benar plat, jatuh bad. Terus anak ini lari kejar. Dan dia lihat burung Raja Wali itu jatuh dan dalam keadaan mati, nyungsep. Dan dia sedih. Dan kemudian dia angkat burung Raja Wali itu. Dia lihat bahwa cerpelai itu yang ditangkap burung Raja Wali itu gigit jantung atau hati daripada burung Raja Wali ini. Jadi dia tangkap, belum sempat dia makan atau dia taruh dekat dengan badannya dan cerpelai ini gigit. Sehingga burung Raja Wali itu berdarah dan akhirnya mati. Moral behind the story. Kadang-kadang yang kita pikir kita bisa tangkap, kita bisa kuasai. Itu yang makan hati kita. Kalau saudara tidak bisa lepaskan itu, hati-hati. Atau saya mau katakan sebaliknya, hati-hati. Mungkin saudara perlu lepaskan itu. Saudara pikir saudara berkuasa, saudara bisa. Gampang. Kompromi sedikit, gak apa-apa. Gue bisa atur, gue bisa cegah. Nah, begitu saudara kena makan. Sama seperti burung Raja Wali ini. Dia mati. Mungkin saya bertanya kepada saudara, apa yang sedang memakan pertumbuhan rohanimu? Apa yang sedang menghambat pertumbuhan rohanimu? Apa yang menghentikan engkau untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus? Mungkin itu perlu kita lepaskan dari dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan, mungkin itu kebencian, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, keegoisan, kesombongan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mungkinkah itu? Kalau itu ada di dalam genggaman saudara seolah-olah saudara bisa, mungkin itu waktunya saudara berkata, Tuhan, I let it go. Aku serahkan kepada Engkau. Lepaskan itu dan terbang lagi seperti burung Raja Wali. Yang terakhir, bagaimana kita bisa tuning lebih baik lagi?
melalui doa. Saya belajar, doa merupakan cara yang sangat efektif untuk tune in. Banyak orang mengajarkan begini, begitu, begini, begitu. Saya pikir kita lupa yang very basic sebagai orang Kristen. Baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan bersaksi. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita semua untuk berdoa. Dia sendiri mencontohkan bagaimana kita harus berdoa. Dia bangun pagi-pagi untuk berdoa. Bahkan dia menyendiri di tengah-tengah kesuksesan pelayanannya untuk berdoa. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan Yesus berdoa. Dalam segala hal, dia berdoa. Tuhan Yesus selalu berdoa, berdoa, berdoa. Saya mulai berpikir, kalau ada hal yang paling kurang di dalam hidup orang Kristen zaman sekarang, mungkin itu berdoa. Kita lakukan banyak yang lain, tapi kita kurang sekali berdoa. Makanya kita jadi bingung. Makanya kita tidak tahu kemana, mau apa, bagaimana ini Tuhan, bagaimana itu Tuhan. Mungkin yang saudara perlu lakukan, berdoa. Berdoa dan berdoa. Berdoa bukanlah suatu pelayanan. Saya tidak berharap pada saudara, yuk berdoa yuk, rajin-rajin berdoa supaya ikut pelayanan doa. No. Kita punya pelayanan doa, setiap Sabtu kita selalu mendoakan beban-beban doa yang jemaat kirimkan. Kami berdoa buat saudara setiap Sabtu pagi-pagi kami bangun untuk berdoa buat saudara bersama tim doa. Tapi doa bukan pelayanan sebenarnya. Doa adalah gaya hidup orang Kristen yang sejati. Kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Dan lebih sering, lebih banyak berdoa. Rasul Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Saudara, mari kita lebih banyak berdoa. Saya rindu sekali untuk saudara banyak membaca firman Tuhan, mencek hati saudara dan berdoa. Lakukan itu di rumah. Lakukan bersama pasanganmu. Lakukan bersama anak-anakmu. Lakukan sama mertuamu. Wah, lebih hebat lagi tuh kalau mertuanya mau. Yuk Pak Mas. Wih, keren itu kalau bisa. Dan tolong cerita sama saya. Saya pengen itu menjadi kesaksian buat jemaat. Betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Mereka bisa melihat kehidupan yang diubahkan sewaktu anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa, melakukan firman Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian dari cerita yang luar biasa. Suatu hari seorang profesor sekolah teologi mengajak murid-muridnya melakukan studi tour. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke tempat rumahnya John Wesley. Saudara tahu John Wesley? John Wesley adalah pendiri Metodis atau Bapak Metodis disebut. Ya, John Wesley, Charles Wesley, Wesley bersaudara. Dan John Wesley adalah seorang evangelis, penginjil, melakukan kebangunan rohani di Inggris dan di Amerika. Terkenal sekali. Dan profesor ini mengajak, yuk kita lihat rumahnya. Seperti apa rumah seorang penginjil, kegerakan, kebangunan rohani yang besar. Jadi murid-murid masuk, lihat pekarangannya model kayak apa. Tentunya sudah dirawat, tentunya segala macam. Wah, ruang makannya seperti apa, kamar pribadinya seperti apa. Dan waktu mereka masuk kamar pribadinya John Wesley, mereka melihat ada satu patch, sepasang patch kayak gitu ya. Di karpet ada 2 cekungan. Cekungan yang sudah kayak worn off gitu ya. Kayak sudah lama dipakai terus kayaknya kena terus di situ. Ya. Dan mereka bertanya, itu kenapa begitu? Dan profesor bilang, ya itu di mana John Wesley selalu berlutut dan berdoa. Setiap kali dia mau melayani, dia berlutut berdoa di situ.
Jadi ada bekas jeglokannya gitu. Kayak gini kan kalau diinjek terus, nah ini lain dengan yang ini. Ini udah mulai abu-abu, itu masih hitam kayak gitu. Karena ini diinjek terus kayak gitu ya. Sama seperti itu, karpetnya yang di kamarnya John Wesley jeglok. Karena dengkulnya selalu di situ. Dan dia berdoa berjam-jam di situ. Dan selesai semua mereka melihat yang lain. Kemudian mereka mau pulang. Waktu mereka mau pulang, mereka kehilangan satu murid. Mana sih ini? Oh, mereka mulai mencari. Profesor bilang, ya oke, yang lain tunggu ya. Saya cari anak nih. Aduh, nakal banget nih anak. Terus dia cari kemana-mana. Akhirnya dia naik ke kamar pribadinya John Wesley. Dan dia lihat anak itu sedang berlutut di cekungan yang sama. Dan profesor itu pelan-pelan mendengar anak itu sedang berdoa. Dan anak itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, Lord, do it again. Do it again in me. Tuhan, lakukan lagi. Lakukan lagi di dalam hidup saya. Melalui hidup saya. Sungguh-sungguh doanya. Dan profesor itu tunggu sampai anak itu selesai. Saudara tahu siapa anak itu? Dia adalah Billy Graham. Tokoh kebangunan rohani. Melalui pelayanan dia jutaan orang bertobat. Tapi itu tidak dimulai dengan kehebatan. Itu dimulai dengan doa. Satu kerinduan untuk Tuhan memakai hidupnya. Menyertai dia. Bukan dengan yang lain-lain. Melalui doa. Lord, do it again. Berapa banyak anak Tuhan sekarang masih berpikir seperti itu. Lord, do it again in me. Kalibrasi ini hati. Ubah ini hati. Ini selalu carinya yang itu, padahal engkau di sana. Ini cuma mikirnya yang enak-enak. Ini cuma maunya sendiri. Egois sekali. Lord, do it in me. Change my heart. Ajar saya Tuhan. Kita gak heran kekristenan tidak bertumbuh atau tidak berkembang. Karena kita tidak lagi menjadi Kristen yang sesungguhnya, yang sejati. Kita sudah sama seperti dunia. Dengan apa garam bisa diasinkan? Saya rindu sekali. Kita akan pindah ke sana. Tapi kita akan pindah ke suatu tempat yang lebih besar. Hanya bicara soal kuantitas. Tanpa kita mengalami transformasi. Saya rindu, mulai hari ini, kita belajar, Lord, do it again in me. Ada perbedaan yang signifikan antara Billy Graham dengan murid-murid yang lain. Murid yang lain bersiap-siap untuk pergi. Billy Graham masih berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Murid yang lain sedang mencatat informasi sejarah kebangunan rohani. Billy Graham mendapatkan impartasi dan inspirasi Roh Kudus. Dan hidup dalam kebangunan rohani itu. Dia sudah menginginkannya. Bukan sekedar mencatatnya. Dia menginginkannya. Menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara yang lain masih belajar. Tuhan sudah memakai dia. Sewaktu dia mengambil keputusan untuk berdoa. Teman-teman, Tuhan selalu menjawab doa. Masalahnya apa doa saudara? Apakah sekedar doa, berkati makanan ini Tuhan agar menjadi kekuatan kesehatan bagi kami? Tuhan, saya punya utang, saya mesti dibayar ini. Nggak salah kita berdoa untuk itu semua, itu kebutuhan kita.
Tapi kadang juga saudara selipkan doa berkata, Tuhan, ini saya, pakai saya. Saya pekerja kantoran, what can I do? Saya pekerja lapangan, what can I do? Saya pengusaha, what can I do? Here I am, send me. Here I am, use me. Aku gak ngerti dengar suaramu, tapi aku bisa baca suaramu. Dan aku mengizinkan kau bekerja di dalam hati saya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mau berdoa. Saya percaya bahwa ini kerinduan kami semua, Tuhan. Kami rindu sekali untuk Engkau disenangkan, dimuliakan dan ditinggikan setiap kali kami berdoa, setiap kali kami bertindak. Tuhan, ajarkan kami terus tuning in dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ajarkan kami, Tuhan, menangkap isi hati-Mu. Bukan sekedar melakukan program gereja. Ajarkan kami, Tuhan, bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tuhan, kami sadar sepenuhnya kami tidak bisa kalau bukan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, yang mengurapi kami, yang menyertai kami. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini. Mari Tuhan, sertai kami. Sertai kami. Sertai kami, Tuhan. Itulah kerinduan kami. Sewaktu kami bersekutu dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, hidup bergaul akrab dengan Engkau, Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita terima berkat yang daripada Tuhan yang sudah Dia sediakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang sudah memberikan segalanya bagi engkau, supaya engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu kecewa, tetapi berjalan dalam sukacita yang daripadanya, karena Dia adalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Apapun yang engkau kerjakan, serahkanlah itu semua ke dalam tangannya, sehingga dibuatnya berhasil. Apapun yang engkau pikirkan, serahkanlah itu kepadanya, biarlah Ia menyertai dan memulihkan semua. Apapun keadaanmu, serahkanlah kepadanya supaya Dia menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan pulang dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan amin. Amin. Happy Sunday Church. Tuhan memberkati.